Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Eka Yuna, mahasiswa Universitas Sayuber Asia dengan NIM 2301010118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada pada ujian tengah semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertanyaan pertama, jelaskan menggunakan mode vlog untuk menjelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang terkait erat, namun memiliki perbedaan yang penting. Organisasi komputer berkaitan dengan bagaimana semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak diatur dan dihubungkan satu sama lain untuk menciptakan sistem komputer yang berfungsi. Ini termasuk elemen-elemen seperti prosesor, memori, perangkat input atau output, dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Organisasi komputer lebih fokus pada implementasi fisik dari suatu sistem komputer. Di sisi lain, arsitektur komputer lebih terkait dengan desain dan struktur internal dari komputer yang memungkinkan untuk eksekusi instruksi dan pemrosesan data. Ini mencakup detail-detail seperti format instruksi, mode operasi, jenis-jenis instruksi yang didukung, serta cara data disimpan dan diakses. Arsitektur komputer lebih menggambarkan pandangan abstrak dari sistem komputer, menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh arsitek perangkat lunak dan memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi, sementara organisasi komputer berfokus pada keterhubungan fisik dan implementasi perangkat keras, arsitektur komputer lebih tentang desain dan struktur konseptual dari sistem komputer yang memungkinkan eksekusi program dan pemrosesan data. Meskipun keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara keduanya penting untuk pengembangan dan pemahaman sistem komputer yang lebih baik secara keseluruhan. Kedua, jelaskan menggunakan mode vlog tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan kinerja komputer telah mengalami evolusi yang luar biasa sejak awal komputasi pada pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Setiap generasi komputer memiliki ciri khas dan terobosan teknologi yang mempengaruhi kinerjanya. Generasi pertama komputer yang dimulai pada tahun 1940-an pertama ditandai oleh penggunaan tabung vakum untuk pemrosesan data. Meskipun inovatif pada masanya, komputer generasi pertama memiliki keterbatasan dalam hal ukuran, keandalan, dan kinerja. Mereka cenderung besar, mahal, dan rentan terhadap kerusakan. Kemudian pada generasi kedua komputer yang dimulai pada akhir 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum sebagai komponen utama. Perkembangan ini membuat komputer lebih kecil, lebih andal, dan lebih efisien secara energi. Kinerja komputer juga meningkat secara signifikan dengan penggunaan transistor. Generasi ketiga komputer dimulai pada awal 1960-an, melihat pengenalan sirkuit terpadu atau IC atau chip. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kinerja meningkat dengan penggunaan IC yang semakin kompleks. Generasi keempat yang dimulai pada pertengahan 1970-an menyaksikan revolusi dalam pemrosesan data dengan munculnya microprosesor. Komputer pribadi mulai muncul dalam generasi ini, memberikan akses ke komputasi kepada individu-individu di luar lingkungan akademis dan bisnis. Kemudian ada generasi kelima dimulai pada awal 1980-an, menyaksikan revolusi dalam pemrosesan data dengan munculnya microprosesor. Menyaksikan perkembangan jaringan komputer dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antara komputer secara global. Ini membuka pintu untuk era komputasi terdistribusi dan internet.
Kemudian terakhir ada generasi terbaru yang sering disebut sebagai era komputer modern. Terus melihat peningkatan kinerja melalui inovasi seperti komputasi awan, komputasi kuantum, dan pengembangan teknologi semikonduktor yang semakin canggih, kinerja komputer saat ini jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan pada awal perkembangan komputer. Dengan kemampuan untuk melakukan pemrosesan data yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, dari generasi ke generasi, kinerja komputer telah berkembang pesat berkat terobosan dalam teknologi yang mengarah pada komputer yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih efisien. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan tentang struktur CPU. Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah komponen inti dari sebuah komputer yang bertanggung jawab atas pemrosesan instruksi dan data dalam sistem. Struktur CPU terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan operasi-operasi komputasi. So, mari kita bahas struktur dasar CPU secara lebih rinci. Pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. ALU menerima instruksi dari unit kontrol dan menjalankan operasi yang sesuai terhadap data yang diberikan. Kemudian ada control unit atau unit control yang bertugas mengatur aliran data dalam CPU dan mengontrol eksekusi instruksi-instruksi. Ini menginterpretasikan instruksi-instruksi yang diterima dari memori dan mengatur aktivitas di dalam CPU, termasuk ALU mengakses memori dan mengendalikan aliran data. Ketiga ada register. Register adalah lokasi penyimpanan internal yang sangat cepat dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data, sementara hasil-hasil dari operasi aritmatika dan logika. Register membantu dalam mempercepat akses data dan mengoptimalkan kinerja CPU. Kemudian ada cache memory. Cache adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Ini membantu dalam peningkatan kecepatan akses data dengan menyediakan akses cepat ke informasi yang sering digunakan, mengurangi ketergantungan pada memori utama yang lebih lambat. Kemudian ada Bus Interface Unit atau BIU. BIU bertanggung jawab untuk mengatur transfer data antara CPU dan memori serta perangkat input atau output eksternal. Ini mengontrol aliran data melalui bus data dan bus control. Kemudian ada clock generator. Komponen ini menghasilkan sinyal clock yang mengatur kecepatan operasi CPU. Clock speed menentukan seberapa cepat CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi. Keseluruhan struktur CPU ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan operasi-operasi komputasi yang diperlukan oleh sistem. CPU merupakan otak dari komputer yang memainkan peran kunci dalam menjalankan instruksi-instruksi dan pemrosesan data untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas komputasi lainnya. Next, untuk pertanyaan keempat, jelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Diagram siklus instruksi dalam CPU menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan satu instruksi komputer secara lengkap. Ini adalah proses yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang diperlukan untuk memahami, mengambil, menafsirkan, dan mengeksekusi instruksi dari program yang dijalankan oleh komputer. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap langkah dalam siklus instruksi. Pertama ada fetch atau ambil. Langkah pertama dalam siklus instruksi di mana CPU mengambil instruksi dari memori utama atau cache dan memuatnya ke dalam register instruksi di dalam CPU. CPU menggunakan alamat instruksi yang disediakan oleh program counter atau PC untuk menemukan instruksi selanjutnya. Kemudian ada decode atau decode. Setelah instruksi diambil, langkah berikutnya adalah mendecode instruksi tersebut. CPU membaca opcode atau kode operasi dari instruksi-instruksi yang diambil untuk menentukan jenis operasi apa yang dilakukan dan instruksi mana yang akan dijalankan. Kemudian ada execute atau eksekusi. Setelah instruksi diambil dan didecode, CPU menjalankan instruksi tersebut. Ini melibatkan melakukan operasi yang sesuai seperti operasi aritmatika, logika, dan transfer data, menggunakan data yang diperlukan yang mungkin berada di dalam register atau di memori. Kemudian ada write back atau menulis kembali. Langkah terakhir dalam siklus instruksi
di mana hasil dari instruksi yang dieksekusi ditulis kembali ke dalam lokasi yang sesuai. Ini mungkin melibatkan penyimpanan kembali hasil register internal ke memori atau perangkat output tergantung pada jenis instruksi yang dieksekusi. Siklus instruksi ini berulang terus-menerus selama komputer berjalan, dengan CPU terus mengambil, menikot, menjalankan, dan menulis kembali instruksi-instruksi dari program yang dijalankan. Ini adalah dasar dari bagaimana CPU bekerja untuk menjalankan program-program komputer dan melakukan berbagai tugas pemrosesan data. Hierarki memori mengacu pada organisasi berjenjang dari berbagai jenis memori yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Diatur berdasarkan tingkat kecepatan, kapasitas, dan biaya. Hierarki memori ini dimaksudkan untuk memastikan akses data yang cepat dan efisien oleh CPU serta meminimalkan biaya. Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima dalam sesi ini, mengenai hierarki memori. Nah, apa itu hierarki? Jelaskan hierarki memori. Hierarki memori mengacu pada organisasi berjenjang dari berbagai jenis memori yang digunakan dalam sebuah sistem. Diatur berdasarkan tingkat kecepatan, kapasitas, dan biaya. Hierarki memori ini dimaksudkan untuk memastikan akses data yang cepat dan efisien oleh CPU serta meminimalkan biaya. Pertama ada register. Ini adalah memori internal tercepat yang terletak di dalam CPU. Register menyimpan data dan hasil dari operasi aritmatika dan logika yang dilakukan CPU. Karena register sangat cepat, data biasanya disimpan di sini selama proses komputasi. Kemudian yang kedua ada cache memory. Cache adalah jenis memori yang terletak di bagian register dan memori utama atau RAM. Cache menyimpan salinan data yang sering diakses dari memori utama untuk mempercepat akses CPU ke data yang diperlukan. Cache dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu L1, L2, dan L3 berdasarkan jaraknya dari CPU, dengan tingkat L1 yang paling dekat dan yang paling cepat. Kemudian ada random access memory atau RAM. RAM adalah jenis memori utama yang digunakan untuk menyimpan program data yang sedang digunakan oleh CPU saat komputer berjalan. RAM dapat secara acak, artinya data dapat diambil dan ditulis dalam waktu yang relatif singkat, namun RAM lebih lambat daripada cache dan register. Kemudian ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menggunakan sebagian dari ruang penyimpanan pada hard drive sebagai eksistensi dari RAM fisik. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan program-program yang memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Meskipun virtual memory memerlukan kapasitas memori, akses ke virtual memory jauh lebih lambat daripada akses ke RAM fisik. Terakhir ada storage device. Ini termasuk hard disk, SSD, dan media penyimpanan lainnya yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Dengan demikian, hierarki memori ini, komputer dapat memastikan bahwa data yang paling sering digunakan disimpan di tingkat yang lebih cepat dan lebih mahal, sementara data yang kurang sering digunakan disimpan di tingkat yang lebih lambat dan lebih murah. Hal ini memungkinkan sistem untuk mencapai keseimbangan optimal antara kecepatan, kapasitas, dan biaya penyimpanan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan dalam video kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada dosen mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer serta teman-teman lainnya. Sepertinya pertemuan kita kali ini cukupkan sekian. So, thank you for watching and bye-bye.